Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Pendidikan Sosial dan Budaya ingin mempresentasikan unit 10 yaitu mengenai manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yaitu yang pertama ada Sarah Nur Eskia, yang kedua ada Rian Muhammad Sofian, yang ketiga ada Rudina Cahyani, saya sendiri, yang keempat ada Rian Gemilang Taufik, dan yang terakhir ada Raditya Paramita Natasha Taslima. Baik, materi yang pertama langsung saja akan dibacakan oleh Raditya Paramita kepada Raditya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, A. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. B. Korelasi antara manusia dengan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya, 1. Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. 2. Ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan dan kepadatan makhluk hidup. 3. Ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia lingkungannya dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada bagian C, lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup di antaranya yaitu tanah, udara, atau gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya matahari, dan suhu atau temperatur. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, yaitu termasuk dari kelompok ini adalah tumbuhan. Yang kedua ada konsumen, termasuk dalam kelompok ini adalah hewan-hewan dan manusia. Yang ketiga ada pengurai, misalnya seperti kebanyakan bakteri dan jamur-jamur. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua, habitat. Setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu. Yang ketiga, populasi, yaitu jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama. Yang keempat, ada komunitas, yaitu semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Yang terakhir ada biosfer, yaitu komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik tempatnya membentuk ekosistem. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rian. Kepada Rian, saya persilakan. Rian Muhammad Sofian. Terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab mengenai pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri sejarah peradaban manusia di dunia ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup dunia. Seperti pada saat manusia hidup di darat,
berburu, bercocok tanam, ataupun bertani. Mereka membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal serta ladangnya. Dari sana tampaknya manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Bahkan lebih daripada itu, manusia telah mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rian yang telah membacakan materi. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ryan Gemilang Taufik. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi berikut, yaitu penggunaan sumber-sumber alam. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dari organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Contohnya, pertanian dan tanah permukaan topsoil. B. Hutan. C. Air. D. Bahan tambang. G. Permasalahan yang timbul. 1. Masalah erosi dan banjir. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, pencemaran air, misalkan melalui pembuangan limbah pabrik terkena pestisida, herbisida, dan insek yang digunakan manusia dalam pertanian dan sebagainya. Yang kelima, pencemaran suara, berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian, kebutaan, dan depresi. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah membacakan materi. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hak manusia dengan lingkungan sosial budaya. Beberapa paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ini muncul seperti yang pertama, paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Yang kedua, ada paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Yang ketiga, ada paham posibilisme, yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Yang keempat, ada paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran Manecological Dominant Concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, ada paham ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Baik, mungkin itu materi terakhir yang saya bacakan. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.